Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurjana, NPM 140 2018 079. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemokan lab 27.2.15 Investigating a Malware Exploit. Masuk ke part pertama, use Kibana to learn about a malware exploit. Nah, di part ini kita gunakan Kibana untuk menjawab pertanyaan berikut. Untuk membantu kita memulai, kita akan diberitahu bahwa attack itu terjadi pada suatu waktu selama Januari 2017. Kita perlu menentukan waktu yang tepat. Nah, masuk ke step pertama, narrow a time frame. Di sini kita login dulu dengan username analis dan juga passwordnya CyberOps. Nah, lalu kita open Kibana menggunakan username analis dan juga passwordnya CyberOps dan set obsolete time ran around the focus log to from Januari 2017. Kita buka Kibana. Nah, di sini kita fokus ke bulan Januari, kita pilih absolute. Nah, ranknya kita ubah ke 2017. Bulan Januari sampai satu, lalu kita go. Nah, masuk selanjutnya ke step 2, located the event in Kibana. After narrowing the time range in main Kibana dashboard, go to NIDS or data dashboard by klik NIDS. Nah, kita klik ke NIDS-nya. Nah, ini grafiknya. Kemudian zoom in dan dengan mengklik dan menyeret hasil NIDS alert overtime, lebih lanjut fokus pada jangka waktu acara. Karena peristiwa terjadi dalam waktu yang sangat singkat, pilih hanya garis plot grafik perbesar hingga tampilan Anda menyerupai gambar di bawah ini. Ini kita perbesar gambarnya. Nah, kemudian klik the first point, the timeline filter yang ini, untuk memfilter hanya peristiwa pertama itu saja. Kita klik. Nah, ini. Lalu sekarang kita lihat detail event yang terjadi pada saat itu. Gulir ke bagian bawah dashboard hingga Anda melihat bagian NIDS alert di halaman. Peringatan diatur oleh waktu. Perluas antara pertama dalam daftar dengan mengklik panah petunjuk yang ada di sebelah kiri stempel waktu. Kita scroll. Nah, ini. Lihat detail lansiran yang diperluas dan jawab pertanyaan berikut. Nah, katanya, what is the time of the first detecting NIDS alert in Kibana? Ini pada Januari, tanggal 27 Januari 2017, pukul 22:54:43:00. Lalu, what is the source IP address in the alert? Di sini IP address-nya 172
16.4.193. Lalu what is destination IP address in alert, dan destination IP address ini ada 194.87.234.129. Lalu what is the destination port in alert, what service is this. Di sini destinasinya portnya itu 80 TTP. Lalu what is the classification on the alert. Di sini kita lihat. Nah, di sini what is the classification of the alert. Classification-nya itu Trojan activity. Lalu what is the destination geo country name. Ini Rusia. Kemudian selanjutnya di browser on computer that can connect to internet, go to the link as provided in the signature _info file and alert. Ini akan membawa kita ke aturan peringatan emerging threats not untuk eksploitasi. Ada serangkaian aturan yang ditampilkan ini karena tanda tangan dapat berubah seiring waktu dan aturan baru dan lebih akurat dikembangkan. Aturan baru pada di bagian atas halaman periksa detail aturan. Nah, yang signature, yang ini kita buka. Lalu di sini what is the malware family for this event. Di sini exploit kit _reg. Lalu what is the severity of the exploit. Di sini tingkat severity exploitnya itu ini signature severity-nya major. Kemudian apa itu kit eksploitasi atau IKG, search on the internet to answer this question. Kita buka tab. Nah, di sini katanya di web ini exploit adalah perangkat perintah, data, atau perangkat lunak software yang memanfaatkan kerentanan untuk aktivasi jahat. Kita close. Nah, di sini ada eksploitasi sering menggunakan apa yang disebut serangan drive-by untuk memulai kampanye serangan. Dalam serangan drive-by, pengguna akan mengunjungi situs web yang seharusnya dianggap aman. Namun, pelaku ancaman menemukan cara untuk mengkompromikan situs web yang sah dengan menemukan kerentanan pada server web yang menghostnya. Kerentanan memungkinkan pelaku ancaman untuk memasukkan kode berbahaya mereka sendiri ke dalam HTML halaman web. Kode sering dimasukkan ke dalam iframe. Iframe mengizinkan konten dari situs web yang berbeda untuk ditampilkan di halaman web yang sama. Pelaku ancaman akan sering membuat iframe tak terlihat yang menghubungkan browser ke situs web berbahaya. HTML dari situs yang dibuat ke browser seringkali berisi JavaScript yang akan mengirim browser ke situs web jahat lain untuk membunuh malware ke komputer. Nah, selanjutnya masuk ke step 3, view the transcript CAPME. Klik art ID value, you can pivot to CAPME to inspect the transcript of the event. Kita kembali ke Kibana, lalu kita pilih ini alert ID, kita klik, kita close ini. Nah, ini di sini dalam CAPME ini jendela kita dapat melihat transkrip dari sesi. Ini menunjukkan transaksi antara komputer sumber dengan yang berwarna biru, dan tujuan yang diakses oleh sumber. Banyak informasi berharga termasuk tautan ke file pcap yang terkait dengan peringatan ini tersedia di transkrip. Nah, ini ada penjelasannya, ini pcap file related to this alert. Kemudian ini the requested file to get compressed, ini ada timestamp-nya. Lalu ini get request for the file. Kemudian ini the compromise referring website.
Periksa blok pertama teks biru, ini adalah permintaan dari sumber ke server web tujuan. Ini adalah permintaan dari sumber ke server tujuan. Perhatikan bahwa dua URL terdaftar di blok ini. Yang pertama ditandai dengan src sama dengan referrer. Ini adalah situs web yang pertama kali diakses oleh komputer sumber. Namun, server merujuk browser perintah HTTP GET ke src host. Sesuatu dari HTML mengirim sumber ke situs ini. Sepertinya ini bisa menjadi serangan drive-by. Lalu, what a website did user intend to connect to? Di sini dia connect yang ini, http@homeimprovement.com. Lalu, what URL did browser refer to the use to? Apa URL merujuk browser pada user? Di sini merujuk kepada ini tu.apni.com. Lalu konten seperti apa yang diminta oleh host sumber dari timebinme.com? Mengapa ini bisa menjadi masalah? Lihat di blog server DST dari transkrip juga. Ini konten yang ditampilkan yaitu sebagai gzip. Ini dapat menemukan file malware yang diminta untuk di-download. Ini mungkin adalah file malware karena dikompresi isi file dikaburkan. Tidak mudah untuk melihat apa yang ada di dalam file. The CamMe browser tab kita close. Setelah itu, dari bagian atas tabel perintah INDS, klik entry HTTP yang terletak di bawah judul Zack Hunting. Di dashboard, verify to absolute time range include. Ini kita sesuaiin jamnya, range-nya dari sini sampai sini. Kita klik, kemudian range-nya kita kemudian kita go. Scroll down and head to the side section of the dashboard. Katanya di sini, what are some of the websites in the are listed? Ini ada ini, ada Bing, Google, Download IT, KPI, dan ini. Kemudian kita harus mengetahui beberapa situs ini dari transkrip yang kita baca sebelumnya. Tidak semua situs yang ditampilkan ada bagian kami exploit. Berarti URL dengan mencarinya di internet, jangan terhubung dengan mereka. Tempatkan URL dalam tanda kutip saat Anda melakukan pencarian. Terus di sini, manakah dari situs web ini yang mungkin merupakan bagian dari kampanye exploit? Ini yang ini P27 bla bla bla, lalu ada youbuyme.com, ada Retrotip Location Urbana, ada spot.build.com itu. Lalu apa saja jenis HTTP
MIME yang tercantum di tag quote. Sini ada teks HTML, ada image, tag plain, ada taxation, application, dan lain-lain. Lalu selanjutnya kita masuk ke part 2, investigate to exploit with SQL. Di sini kita close. Lalu kita buka SQL. Di part ini kita akan menggunakan SQL untuk memeriksa peringatan IDS yang mengumpulkan lebih banyak informasi tentang rangkaian peristiwa yang terkait dengan serangan ini. Note, ID peringatan yang digunakan di lab ini hanya sebagai contoh. ID lansiran di VM Anda mungkin berbeda. Nah, di step 1, open SQL dan located alerts. Nah, kita di sini masuk username sebagai analis, lalu passwordnya cyberout. Di sini kita select all, kemudian kita start SQL. Setelah itu, temukan grup peringatan mulai dari 27 Januari 2017. Menurut SQL, apa stempel waktu untuk peringatan pertama dan terakhir yang terjadi dalam waktu sekitar 1 detik satu sama lain? Di sini itu pada tanggal 27 Januari. Mulai dari 2254.42 sampai 2254.28. Ini sebuah eksploitasi yang terjadi dalam waktu kurang dari 1 menit, sekitar segini. Lalu masuk ke step kedua, investigate the alerts in SQL. Klik solve package and show rule. Kita centang ini. Kemudian select alert 5.2 yang ini. Kemudian setelah itu, menurut aturan tanda IDDS keluarga malware mana yang memicu peringatan ini, Anda mungkin perlu menelusuri tanda tangan peringatan untuk menemukan entry ini. Di sini. Nah, ini malware _family Fresco.Drag Clutch. Selanjutnya, maksimalkan jendela SQL dan ukuran kolom pesan acara sehingga kita dapat melihat teks dari seluruh pesan. Lihat peristiwa untuk setiap ID peringatan yang terkait dengan serangan ini. Menurut pesan acara di SQL Kids Exploit, apa yang terlibat dalam serangan ini? Di sini yang terlibat dari serangan ini itu kita dulu ya. Nih, RIG exploit. Kemudian selain memberikan label serangan sebagai aktivitas Trojan, informasi lain apa yang diberikan terkait dengan jenis dan nama malware yang terlibat? Di sini yang malware yang terlibat itu ransomware atau ini Kerbear. Selanjutnya, dengan pemilikan terbaik kita melihat peringatan sejauh ini, apa faktor dasar dari serangan ini, bagaimana serangan itu terjadi. Nah, ini itu attackers itu tampaknya terjadi dengan mengunjungi halaman web yang berbahaya. Lalu selanjutnya kita masuk ke step 3, view transcript of event. Klik kanan ID peringatan yang terkait dengan ini 5.2. Kita klik transcript. Lalu apa saja website traveler dan host yang terlibat dalam event SRC yang pertama? Menurut Anda, apa yang dilakukan user untuk membuat peringatan ini? Di sini, user melakukan pencarian di ini Bing dengan istilah ini home improve remodeling your church. Nah, di sini user mengklik tautan http
homeimprovement.com. Di sini usernya klik ini. Selanjutnya klik kanan di peringatan 5.24. Pause ini 5.24. Kita lihat transkrip. Refer the transcript, lihat transkrip dan jawab pertanyaan berikut. Permintaan seperti apa yang terlibat? Di sini permintaan yang terlibat itu HTTP 1 get request. Terus apa file requested? Ini filenya DLE_gs.js seperti kan JavaScript. Lalu what is the URL for refer the host website? Apa URL untuk merujuk dan situs web host? Di sini merujuk kepada situs web rujukannya itu http www.homeimprovement.com remodeling your ini bla bla bla. Dan juga si ini retrofit.visionebana.com.view. Selanjutnya bagaimana konten dikodekan. Di sini dikodekan dengan gzip. Setelah itu tutup jendela transkrip saat ini. Kita tutup. Kemudian klik kanan perintah 5.5 25 maksudnya 25. Kita buka transkripnya. Nah, katanya how many requested and transfer were enveloped this alert. Di sini ada 1, 2, ada 3. Yang biru ini requestnya, dan yang merah ini response. Lalu apa permintaan pertama? Permintaan pertama itu get. Siapa katanya ini. Siapa petunjuknya? Petunjuknya itu ini www.home.improvement.com. Kemudian kepada siapa server host meminta ke tiu.binny.com. Lalu apakah respon dikodekan? Ya, dikodekan dengan gzip. Kemudian siapa? Ini udah. Kemudian was respon dikodekan gzip. Apa permintaan kedua? Kita scroll. Permintaan kedua itu post. Kepada siapa server host meminta? Ke tiu.binny.com. Lalu apa responnya? Responnya gzip juga sama. Lalu yang ketiga, di sini permintaan ketiga itu get. Tunjuknya itu ada di http tiu.binny.com. Kemudian apa tipe konten dari respon ketiga? Ini tipe kontennya itu application shop with place. Kemudian apa 3 karakter pertama dari data dalam response? Data dimulai setelah dialis terakhir dari empty. Di sini CWS di sini adalah signature. Tanda tangan file membantu mengidentifikasi tipe yang mewakili tipe data yang berbeda. Kunjungi situs web berikut. Gunakan CTRL untuk membuka kotak pencarian. Cari tanda tangan file untuk mengetahui jenis apa yang diunduh dalam file. Kita coba copy ini. Kemudian kita
Nah ini the scenery content of file slash image rusak block magic. Di sini CSV mana CSV nih katanya what type file was downloaded to what application use this type of file. Di sini type-nya Adobe Flash. Selanjutnya close the transcript window, kemudian klik kanan ID yang sama 25 dan pilih network miner, klik type file, klik 25, kita pilih type miner, kemudian kita pilih file. Nah ini katanya how many file are there and what is the file types. Ada 3 file, 2 itu HTML dan satunya SVF. Kemudian selanjutnya kita masuk ke part 3, use Wiresar to investigate and attack. Di part ini kita akan beralih ke Wiresar untuk memeriksa details attack dengan cepat. Step pertama, kita wipe out the Wiresar and change settings. Di SQL di peringatan 5.2 event current, di sini kita klik Wiresar. Di pengaturan Wiresar, default menggunakan relatif berpaket yang tidak terlalu membantu untuk mengisolasi perbaikannya. Pilih view, kemudian pilih time disk file format, dan ini klik second. Nah sekarang kalau mau ke Wiresar kita mengikuti tanggal dan cap waktu. Untuk ukuran kolom untuk membuat tampilan lebih jelas jika perlu. Kemudian ke step 2, investigate HTTP traffic. Di Wiresar gunakan filter http.request untuk memfilter permintaan web apa saja. Kita masukkan http.request. Nah ini. Kemudian kita pilih paket pertama di area detail paket dan luaskan data lapisan aplikasi HTTP Transfer Protocol. Ini katanya what website yang mengarahkan user ke situs web www.homeimprovement.com. Di sini websitenya itu bing.com. Lalu masuk ke step 3, view HTTP object. Di Wiresar pilih file, kemudian export object, pilih HTTP, kemudian di jendela extra HTTP pilih paket remodeling your kitchen, dan ini lalu kita save ke folder kita. Kemudian di sini kita close Wiresar. SQL klik kanan ID peringatan 5.2. Yang 5.2 yang di 5.2 ini kita buka Wiresar-nya 5.24. Kemudian kita pilih file,
kita masukin filter HTTP request. What is the HTTP request for? Di sini itu file JavaScript bernama li_js. Lalu what is the host server? Host servernya itu ini retrofit.visionurbana.com. Kemudian di website go to file export http file object http. Kita download, kita save, kemudian close website, close. Di SQL klik kanan 25. Seperti ini kita klik, lalu pilih masuk lagi. Nah, di sini kita filter juga. Di sini koresponden the tree, yaitu ini get, post, dan juga get. Lalu dengan paket pertama yang dimiliki di area data paket, luas data lapisan IP HTTP. Klik kanan informasi host dan apply kolom. Di sini kita buka. Yang host, kita klik kanan terus apply as column. Kemudian untuk memberi ruang bagi kolom host, klik kanan tajuk kolom panjang dan hapus centang. Ini akan menghapus kolom panjang dari tampilan. Sini kita klik. Lalu masuk ke step 4, buat hash untuk file malware yang diekspor. Kami tahu bahwa pengguna bermaksud mengakses www.homeinfo.com, tapi situs tersebut merujuk pengguna ke situs lain. Akhirnya file diunduh ke host dari situs malware. Di bagian ini kita akan mengakses file yang diunduh dan mengirim hash file ke virus total untuk memverifikasi bahwa file berbahaya telah diunduh. Nah, di website kita ke file export object http. Nah, di sini kita suruh simpan kedua file yang HTML itu. Ini sama ini kita simpan. Ini kita save.
atasnya. Setelah itu sekarang kita menyimpan ketiga file ke folder rumah kita. Uji untuk melihat apakah salah satu file cocok dengan nilai hash yang diketahui untuk malware di virus total. Keluarkan perintah ls-l untuk melihat file yang disimpan di direktur Hamanda. File flash memiliki kata monkey di dekat awalan nama file yang panjang. Nama file dimulai dengan %3fbvc. Gunakan perintah sl get. Di sini kita buka terminal terlebih dahulu. Nah, kita ketikkan yang ini. Sini kita download ya semua file. Kita pindahin. Nah, ini jadi file ternyata belum di download, belum di save maksudnya. Kemudian di sini hasil dari sh1 untuk file flash yang amankan dengan perintah sh1 diikuti dengan nama file, ketik 4 huruf pertama _3 fd dari nama file, dan kemudian kan tombol tab untuk mengisi sisa nama file secara otomatis. Nah, kita ketikkan ini sh1 sum kemudian kita enter. Nah, di sini hash ini, yang ini itu merupakan hashnya, hash value. Di sini berawalan 97 dengan akhiran 90. Ini kita ingat-ingat. Kita juga dapat menghasilkan nilai hash dengan menggunakan network miner. Arahkan ke SQL dan klik kanan ID peringatan 252. Kita ke SQL ke 525, kita klik kanan, miner, kita kopal, pilih file, klik kanan, expand CSV. Nah, ini klik kanan, kemudian calculate. Di sini untuk sh1 itu hashnya ini 9208, ini eranya 90 sama kayak tadi. 9708 sama. Kemudian di sini open web browser and go to virustotal.com. Kita ke browser, kemudian kita buka virustotal.com. Hash yang tadi kita copy, kemudian
Di sini kita search, masukkan hashnya, dan kita enter. Nah, di sini katanya sedikit tab deteksi dan detail tinjau informasi yang diberikan pada nilai hash. Apa yang virus total katakan tentang file ini? Di sini respon dari kita memverifikasi bahwa si SWF adalah bagian dari kit exploit RIGIC. Di sini ada 32 dari 57 program antivirus memiliki aturan yang mengidentifikasikan hash yang berasal dari file malware. Kemudian kita tutup browser Wireshark dan Wireshark-nya. Yes, kita close ini, kita close buka Wireshark. Wireshark kita close. Kemudian setelah itu YSW5 use alert 5.37. Kita buka SQL. 37. Kita buka Wireshark-nya. Selanjutnya kita filter http://request. Di sini katanya apa ada kesamaan dengan perintah sebelumnya? Ya, di sini peringatannya itu menunjukkan perintah get post dan juga get ke tiu.venue.com. Lalu apa filenya mirip? Apakah Anda melihat perbedaannya? Ya, di sini dua file HTML dan file flash, nama filenya berbeda. Nama filenya berbeda. Kemudian create SS1 dari file SV seperti yang Anda lakukan sebelumnya. Kita buka. Sini yang 37 kita buka net. Filenya SA1 C6 belakangnya 18. Tanya di sini, apakah ini malware yang sama yang diunduh dari setiap versi sebelumnya? Ya, karena keduanya cocok meskipun nama filenya beda. Kemudian di SQL 4 alert peringatan terakhir dalam seri ini, dan tampaknya juga pasca infeksi. Mengapa mereka tampaknya pasca infeksi? Yang 4 terakhir itu ini sampai sini. Mereka keempat peringatan ini tersebut berkaitan dengan komunikasi dengan server malware. Lalu, what interesting,
dari lansir pertama dalam 4 lansir yang terakhir di seri ini. Di sini itu send a UDP code to ransomware. Ini port UDP, checking server. Kemudian jenis konversi apa yang terjadi pada saat perintah kedua dan ketiga dalam rangkaian tersebut, apa yang membuatnya mencurigakan. Di sini yang kedua sama ketiga itu permintaan DNS yang dimulai dari host lokal, namun session memungkinkan bahwa itu adalah hasil dari aktivitas user biasa. Mereka harus dikirim oleh file malware. Domain.com tidak terlihat seperti nama domain yang valid. Ini. Kemudian go to virusauto.com dan lakukan pencarian URL untuk domain top yang digunakan dalam serangan. Yang tadi. Nah, ini DNS. Angkatannya di sini yang go to virus total. Dia ini buka virus total, kemudian kita buka browser, kita ke virus total, kita kopikan ini. Ini merupakan domain jahat yang masih memicu peringatan. Selanjutnya, periksa peringatan terakhir dari seri website. Jika ada objek yang layak disimpan, ekspor dan simpan ke folder rumah Anda. Ini udah. Tadinya what are the file names? Ini pasal ini. II, I, strip, AD, bla bla bla. Ini tadi udah di-search. Lalu selanjutnya masuk ke part 4, periksa exploit artefak. Di bagian ini kita akan memeriksa beberapa dokumen yang kita ekspor dari Warsec. Nah, di Secretariat Union, buka file remodeling your kitchen. Kita close dulu ini sama.
Di sini bisa kita menemukan dua tempat di halaman web yang merupakan bagian dari serangan drive-by yang mulai eksploitasi petunjuk, pertama di area head, di sini area head, yang kedua di area body. Di sini teks transcript di header itu memuat file JavaScript dengan nama dilde._cs dari retrotrip.visianurbana.com. Open dilde.js terus iframe. Nih iframe juga di sini didefinisikan di badan HTML, di dalam HTML yang memuat konvensi view.benny.com. Selanjutnya open dilde.js, kita open dilde.js. Ini open, katanya di sini apa yang dilakukan file tersebut. Ini file JavaScript ini dokumen.write akan menuliskan konten ke halaman web, membuat iframe yang membawa pengguna ke view.benny.com. Lalu bagaimana kode dalam file JavaScript berusaha menghindari deteksi dengan splitting an iframe tag into this ini tag ini ifr terus lalu di editor teks buka file HTML yang disimpan ke folder rumah Anda dengan pilih sebagai bagian dari nama file. Kita buka file yang ada file ini, periksa file dan jawab pertanyaan berikut. What kind of file is ini? Filenya itu bentukannya HTML. Lalu apa saja hal menarik tentang iframe? Apakah itu mengenai sesuatu? Iframe. Di sini iframe itu hidden, dia hidden ketutupan. Ini memanggil fungsi start. Lalu apakah fungsi start dilakukan? Ia menulis ke jendela browser. Ini membuat formulir latihan dan mengirimkan variabel normal URL melalui post variabel nomor URL sama dengan URL di viewbenny.com. Lalu menurut Anda apa tujuan dari fungsi getBrowse itu? GetBrowse ini fungsinya untuk menentukan jenis browser tempat halaman web ditampilkan. Lalu reflection. Exploit kits adalah exploits yang cukup kompleks yang menggunakan berbagai metode dan sumber daya untuk melakukan serangan. Menariknya, IK dapat digunakan untuk mengirimkan beragam muatan malware. Ini karena pengembangan IK mungkin menawarkan kit exploit sebagai layanan kepada pelaku ancaman lainnya. Oleh karena itu, IK telah dikaitkan dengan sejumlah muatan malware yang berbeda. Pertanyaan berikut mungkin mengharuskan Anda menyelidiki data lebih lanjut menggunakan alat yang diperkenalkan di lab ini. IK menggunakan sejumlah situs web. Lengkapi tabel di bawah ini. Ini tabelnya udah dilengkapi. Ada URL dari home.info.com, IP address-nya sekian, lalu dia fungsinya itu iframe berbahaya dialihkan ke situs jahat. Lalu ada URL dari retrotrip.visianurbana.com.v dengan IP sekian mengakses JavaScript yang berbahaya. Lalu ada URL view.benny.com dengan IP sekian, dia itu menjadikan file Adobe Flash berbahaya mengeksploitasi halaman arahan. Lalu ada enak di sini, ada IP-nya ini, server check-in ransomware Cherryburn. Lalu ada Garani P27 bla bla bla. IP-nya ini fungsinya halaman ransomware Cherryburn.
di sini sangat berguna untuk tell the story atau menceritakan kisah eksploitasi untuk memahami apa yang terjadi dengan cara kerjanya. Mulailah dengan penggunaan mencari di internet dengan Bing. Cari di web untuk informasi lebih lanjut tentang REGEK untuk membantu. Tujuan dari pernyataan ini adalah untuk membuat mahasiswa berpikir tentang sifat langkah ganda dari EK dan eksploitasi serangan cyber secara umum. User mencari dengan Bing untuk informasi tentang perbaikan home. User mengklik tautan www.homeinfo.com. Situs web ini telah disusupi oleh aktor ancaman eksekusi JavaScript yang akhirnya mengunduh file Adobe Flash yang berbahaya. File Flash mengeksekusi dan mendownload malware. Setelah malware terinstall, ia memeriksa dengan server CNC. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.